Saudara saksi, nggak perlu teori-teori Anda itu tentang begini, pokoknya nggak ada misalnya. Yang dipersoalkan itu individu namanya Jokowi. Ini bicara sosiologi ya. Yang kita bicarakan adalah Jokowi ijazahnya diduga palsu, hasil penelitian. Tapi sampai hari ini sudah 18 saksi. 2 ahli agama, ahli bahasa, 16 saksi fakta. Tidak ada yang pernah ijazahnya yang asli dilihatnya. Nah, sekarang saya tanya sama Anda pernah lihatnya ijazah asli Jokowi? Halo? Iya. Hah? Ijazahnya. Nah, ijazah asli Jokowi pernah? Tidak pernah. Tidak tahu? Tidak pernah lihat. Dia nggak tahu dari mana saya tahu ijazah. Iya. Nah, itu jujur baru. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi Ahli ini. Saksi ahli, sebenarnya nggak ada keterangan ahli. Keterangan ahli, boleh tahu lulusannya mana? Tadi saya dengar Trisakti ngajar, tapi lulusnya dari mana? Ya? Tadi sudah saya bacakan Iya, tadi. saya katakanlah terlewat tidak mendengar. Ya, mau dijawab aja dijawab. Ya. Alumni mana dulu tadi? S1, S2, S3-nya double dia, dua kuliah di sosiologi juga di hukum ya, kalau nggak salah tadi ya. Iya, maksudnya kampusnya yang mulai. Ya. Yang pertama di antropologi budaya Universitas Gadjah Mada, S1-nya, S2-nya Magister Sosiologi, Magister Sosial Ilmu Fisip UI. Yang ketiga Doktor Kajian Kebijakan Publik Fisip UI. Kemudian di hukumnya S1-nya Fakultas Hukum Universitas Trisakti, S2-nya Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan S3-nya Doktor Hukum Trisakti. Terima kasih Yang Mulia, luar biasa, hebat kampus-kampusnya juga ya. Tapi saya juga punya pengetahuan sedikit lah tentang sosiologi, karena tahun 90 saya masuk program sosiologi di Technische Universität Berlin ya, Jerman. Jadi jago-jago sosiologi kita ngerti lah. Saudara saksi, dalam pendekatan ilmiah ada 2 elemen penting kategori itu disebut ilmiah. Mungkin kita samakan dulu persepsinya, sehingga pembicaraan kita ini betul-betul bersaksi sesuai yang Anda bilang dalam sumpah, sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, sesuai pengetahuan. Nah, pertanyaan saya, apa 2 elemen penting dalam kategori kegiatan ilmiah? Saya jawab, Ya. Kategori ilmiah itu, ya ini karena Yang keras sedikit. mulia karena Bapak, ya Bapak ya rekan, jadi menanyakan. Nah, pengertian ilmiah itu satu ya tentu itu objektif, gitu kan, namanya objektif. Ilmiah tadi kalau filsafatnya tadi udah jelasin, jadi objektif. Yang kedua itu bisa ada buktikan, bisa dibuktikan. Kalau bahasa ini diverifikasi. Nah, jadi untuk menyatakan karena kebenaran kan, artinya kan gitu Pak. Jadi sepanjang itu objektif, sederhananya objektif, nah itu bisa dibuktikan, itu cukup itu. Ada yang lainnya, misal diobservasi, itu sifatnya empiris, itu sifatnya, itu banyak itu ambil-ambil ininya. Tapi dalam pengetahuan yang saya terima, yang saya dapat, itu lebih ke itu saja, lebih gampang, mudah. Karena nanti kalau kita bicara teori, banyak sekali teori. Ya, dijawab aja yang ditanya aja. Nah, metode saja. Ya, tadi metode ilmiah tadi. Ya, persepsi saya itu tindakan berpikir ilmiah, objektif, sistematis, lanjutnya, kemudian toleran, jujur, benar, adil. Yang maksud
elemen ilmiah itu dua yang saya maksud adalah metode dan yang kedua istilah. Karena semua begitu, mulai kita belajar kaji metodenya apa, kemudian istilah-istilah apa yang dipakai. Nah, di sini dikaitkan dengan metode, saya melihat Anda bisa dari deduktif ke induktif. Nah, saya mencoba dari induktif ke deduktif dan membangun istilah-istilah. Nah, dalam keterangan Anda sudah meyakini dengan pendekatan ilmu sosiologi tadi caranya objektif. Tapi dalam paparan Anda tidak objektif. Di mana tidak objektifnya? Satu, apa yang ditanyakan jaksa tadi soal dampak, gitu, bisa menimbulkan keonaran, keresahan, istilahnya sampai ada tingkatannya tadi kita mendengar semuanya, sampai kepada anarkis juga. Ya, anomi yang paling tinggi, chaos itu. Nah, sisi lain, Anda tahu nggak dampak dari ini? Kami nggak gelisah, kami senang, kami happy, karena kami akan lihat benar nggak nih Jokowi ijazahnya asli atau palsu. Nggak ada yang gelisah, betul? Nah, ini fakta sosiologis namanya. Kumpulan individu-individu. Kenapa Anda cuma satu pihak timbul kegelisahan? Enggak, kita happy kok. Karena kalau ini terbukti, itu punya baru yang disebut dengan akibat hukum. Nah, itu istilah ya, dan metodenya udah berbeda kita. Tapi Anda di sini, menurut istilah saya, Anda melakukan penyelundupan sosiologi, ya. Jadi ada yang diselundupkan oleh Anda, nggak diterangkan secara ilmiah tadi. Maka oleh karena itu, bagaimana Anda memandang, pertanyaan saya, orang-orang yang seperti ini? Mereka datang ke sini tanpa dikasih ongkos, tanpa dibiayai, dari berbagai macam daerah, bukan cuma Solo aja nih, banyak ya. Sebentar. Nah, itu tolong ke Pak Penasihat Hukum, pertanyaan ya, maksud saya begini, ini fakta, ini fakta sosiologis, secara individu-individu datang ke sini dengan penuh sukarela, bukan dengan kegelisahan. Bagaimana menerangkan ilmu tadi kepada mereka ini dan saya di sini semuanya? Ada ilmunya. Yang ditanyakan apa yang ditanyakan? Ya itu tadi, apa ilmu Anda menjelaskan istilah-istilah apa yang Anda bisa terangkan kalau ini tidak ada kaitan dengan kegelisahan, justru happy kita ke sini, ya. Bahkan tanpa disadari polisi, jaksa, hakim mestinya happy. Kenapa? Karena dapat kerjaan ada kayak begini. Kalau nggak dapat kerjaan, kau juga. Ya, ini soal happy. Jangan dibantah-bantah. Ini karena ahli, silakan dijelaskan menurut keahlian saudara. Sesuai keahlian. Kita juga ahli lah. Tadi kan. Nah, oleh karena itu, yang mulia, mohon dengan hormat yang mulia, mungkin nanti menjembatani aja menilai. Ini saya kan dia merasa pakar tadi. Anda bilang pakar, ahli. Nah, pakar apa yang Anda bisa menerangkan fenomena sosiologi ini? Yang tidak gelisah ini tadi. Tidak gelisah apa? Anda belajar nggak sampai situ? Silakan, kalau bisa jawab dijawab, kalau nggak bisa jawab nggak dipaksakan. Lanjut lagi yang lain. Nah, biar ditanya yang lain. Oke. Kalau bisa dijawab, kalau enggak, kalau saudara tidak mau menjawab, ya itu hak saudara. Oke. Baik yang mulia, karena ini sharing ilmu, ya, saya anggap sharing ilmu. Ya, jadi ilmu itu tidak ada absolut, pasti ada kekurangan. Nah, berarti pendapat Anda tidak absolut. Ya nggak absolut. Ya makanya ada sisi lain. Maka saya ingin tanya satu aja, Pak. Sebentar, biar ahli menjelaskan dulu pertanyaannya. Jadi nanti mengenai kebenaran apa hak beliau hakim. Saya kan hanya menyampaikan menurut ilmu yang saya baca. Nanti kalau memang ada, silakan aja panggil yang lain. Panggil aja yang lain. Nanti berpendapat saya yang nggak nanya yang lain. Yang saya tanya, Brother Trubus, saya tanya, bagaimana Anda dengan pendekatan metodenya? Silakan dijawab sesuai apa dalam sosiologi? Sesuai kewajiban saudara sebagai ahli di sini. Ya, jelaskan. Kalau memang tidak bisa dijawab, nggak usah dijawab. Terserah Anda.
Ini bukan forum debat, saya sekali lagi ingatkan ini bukan forum debat. Ini kita mencari masing-masing mencari kebenaran. Nanti ada bandingannya, silakan nanti kalau dijadikan aksi yang lain, saksi ahli yang lain monggo. Tapi sekarang Anda yang ditanya, sekarang Anda di sini, Anda yang ditanya. Sepanjang pengetahuan Anda bisa dijawab, silakan dijawab. Nih. Inti-intinya aja biar nggak usah melebar kemana-mana. Nggak apa bro, kalau nggak jawab itu sudah lanjut yang lain. Tadi yang mulia sudah saya jelaskan tadi ya. Sudah Itu tidak menjawab. Anda menerangkan yang bukan saya tanya. Yang saya tanya biar fokus. Metode apa Anda gunakan dan istilah apa yang Anda bisa sebut tentang fenomena sosiologi yang tidak gelisah, tapi malah happy gitu. Ingin tahu. Tadi Anda sendiri bilang kepo. Waktu saksi-saksi lain kemarin saya bilang kepo, bukan ada gelisah. Ya, bisa dijelaskan ya. Jadi saya dua, metode dan istilah. Monggo kalau mau dijelaskan. Istilahnya itu kita sebutnya kan ada teori kemajmukan. Jadi pluralitas. Kurang dengar brother, tolong yang Baik ya, ada teori kemajukan. Kalau bahasa kerennya pluralisme teori. Pluralisme. Jadi orang itu dalam masyarakat itu ada yang istilahnya bahasa keren, ada yang berpendapat berbeda, ada yang punya pendapat, itu masing-masing. Konteksnya adalah kalau kaitan dengan sosiologi hukum, yaitu kalau ada kaitannya dengan hukum. Kalau tidak ya sudah itu merupakan hal yang sifatnya aspirasi. Makanya saya dikatakan tadi, apakah itu yang disampaikan dalam itu langsung melanggar hukum? Tidak. Sekarang itu kan ada prosesnya dulu. Ada kritik sosial, itu ungkapan yang kemudian menjadi kritik sosial. Itu bertahap, pemahamannya bertahap sampai kepada ada kalimat-kalimat yang kemudian itu sebagai itu yang bahwa mengenai kepakaran, mengenai apa kita nggak usah ini, karena kalau pakar saya udah itu urusannya sertifikasi dosen itu kementerian punya mana ya. Tapi diuji. Jadi kami yang menilai, nanti kami yang menilai. Kami yang menilai. Pengantar hakim sudah jelas, yang dilihat pendapat Anda. Saya mau tahu pendapat Anda. Ya itu pendapat saya sudah. Iya, belum menjawab. Anda nggak jawab metodenya apa, Anda nggak jawab istilahnya apa. Enggak, yang ditanya tadi metode dan istilahnya yang ditanya. Bisa dijawab. Terhadap orang yang happy, nggak gelisah. Tadi kan kegelisahan, ini bukan kegelisahan. Nah sekarang yang ditanya kembali, gelisah tidak ada yang happy dan tidak gelisah. Nah teori apa dan istilah apa yang bisa metode apa yang bisa saudara sampaikan di sini, itu intinya dua aja, metode dan istilah. Ya. Jadi yang pertama kan tadi saya sebutkan teori. Teorinya kan teori pluralisme teori tadi. Jadi dalam masyarakat itu tidak sama, semua harus sama, seragam. Ada perbedaan-perbedaan. Jadi itu dalam studi. Nah, metode apa yang bisa disampaikan? Itu adalah metode sebenarnya kepada ini kalau bahasa sosiologinya itu ini saya mau menerjemahkan supaya sederhana dipahami orang, kalau enggak nanti terlalu ilmu saintis. Jelasin aja. Silakan. Jelasin aja. Tolong penonton tenang, ya. Jadi metode yang digunakan itu adalah metode keilmuan yang mendasarkan pada faktanya itu. Fakta yang diyakini oleh seorang ahli, seorang pakar berdasarkan keilmuan yang dipelajari selama ini. Itu bukan metode. Nah, udahlah. Beda, nggak apa-apa lah. Ya jadi saya lanjut. Menurut saksi itu ya. Kalau berdasarkan fakta itu namanya observasi, bukan metode. Gimana sih? Ya itu kan perbedaan pendapat. Istilahnya apa? Istilahnya apa? Istilah belum dijawab. Istilah. Apa? Istilah tadi kan ada dua pertanyaan, metode dan istilah yang Tadi digunakan. kan istilahnya kan istilahnya kan kemajemuk. Kemajemukan. Itu teori pluralisme, nggak ada kaitan dengan ini. Pluralisme itu kemajemukan. Nah ya kan majemuk. Nah, itu pertanyaannya oke, saya ikuti logika Anda. Kalau Anda ngerti ada pluralisme, kemajemukan, kenapa Anda stereotip satu saja yang disebut dampak negatif? Kenapa? Kenapa nggak disebut ada pluralisme? Saya jelaskan. Saya juga punya ukuran hukum. Nah, Anda tadi bisa menerangkan yang disebut dengan onar kegelisahan, meningkat menjadi kacau, meningkat jadi anarkis, meningkat jadi anomi, belum lagi sampai chaos. Itu saya juga bisa menerangkan.
tingkat kesenangan mereka secara fakta sosiologi, mereka adanya simpati dengan sehingga ikut prihatin menghadiri sidang ini. Yang kedua, meningkat jadi empati. Empati itu ikut merasakan penderitaannya dan membantu, berkorban karena ini ditahan dan perlu biaya dan banyak yang membantu empati. Dari empati sekarang muncul datang baik namanya solidaritas. Saya bisa berteori yang beda dengan Anda tadi. Kenapa Anda nggak sebut ini? Seolah-olah Hakim dan semua terpengaruh. Benar teori Anda. Nah itu oke lah. Kalau kita beda banget ya sudah. Tapi begitulah. Kita diuji pendapat kita kan. Ya, tapi yang saya uraikan ini fakta. Sementara itu nggak kejadian. Mana kekacauannya? Mana ininya apa? Sampai anarkisnya enggak ada. Kemudian dalam konteks masif tadi ya, menurut saya dalam pandangan namanya kita berpendapat ya, kasus ini dulu. ya, kita berpendapat ya, apa ini mau diototin? iya Sharing ilmu ya silakan. iya. Tapi di sini mencari kebenaran material, jangan lupa. Ini persidangan, bukan diskusi kita di TV One atau sekali apa. lagi bukan debat ini ya. Nah, oleh karena itu, cari di dalam konteks yang tadi masif atau tidak, dan ditanya juga mens rea, Anda nggak jujur. Di sini Anda ngomong nih, saya bacain yang mulia, ya, supaya masuk kategori yang dimaksud di sini. Saat di halaman 186 kesimpulan yang poin ini, poin berapa? poin 1. Ya, dia langsung membuat satu justifikasi bahwa perbuatan pelaku dalam hal ini Bambang Tri merupakan tindakan melawan hukum pidana karena secara sengaja telah menyampaikan informasi yang menyesatkan atau berita bohong terkait keaslian ijazah atas nama Jokowi, Presiden Republik Indonesia, di muka umum yang ditujukan untuk menimbulkan keonaran di masyarakat. Pelaku telah melakukan tindakan komunikasi menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan keonaran di dunia maya dan di masyarakat sehari-hari. Kegaduhan ini di dunia maya terjadi karena warganet telah menyampaikan dan menyebarkan pendapat. Ini kan satu konklusi yang Anda sendiri tadi di sini saya dengar nggak bisa jelaskan mens rea, tapi di sini mens rea di halaman 185-nya dalam konteks lehal sosiologi Anda bilang lagi. Mens rea artinya pelaku si Gus Nur sama di sini Gus Nur yang disebut juga secara sengaja dan tanpa hak telah menyampaikan pernyataan yang mengandung rasa benci, fitnah, penghinaan, penghasutan, adu domba, ya, yang masyarakat yang menggerakkan individu dan atau kelompok untuk membenci dan memusuhi Joko Widodo. Padahal kita nggak ada yang benci, kita nggak ada, kita justru sayang sama Jokowi ini. Ini kesempatan forum yang mulia untuk Jokowi buktikan dirinya, ijazahnya asli. Whatever dari semua itu yang mulia. Pertanyaan saya, sudah sakit. Ya, apa pertanyaannya? Dengan pengantarnya, untuk apa sebenarnya jaksa repot sampai hakim jadi repot mengadili? Pakai sosiologi ini, satu saja kelakuan. Saya ikuti pendapat hakim, satu saja. Pertanyaannya, kalau Jokowi bawa ijazah, selesai nggak kasus ini? Selesai nggak? Yang ditanya saksi ya, bukan penonton ya. Saudara saksi, nggak perlu teori-teori Anda itu tentang begini, pokoknya nggak ada misri. Yang dipersoalkan itu individu namanya Jokowi. Ini bicara sosiologi ya. Yang kita bicarakan adalah Jokowi ijazahnya diduga palsu, hasil penelitian. Tapi sampai hari ini sudah 18 saksi. 2 ahli agama, ahli bahasa, 16 saksi fakta. Tidak ada yang pernah ijazahnya yang asli
dilihatnya. Nah, sekarang saya tanya sama Anda pernah lihat nggak ijazah asli Jokowi? Halo? Iya. Hah? Ijazahnya. Nah, ijazah asli Jokowi pernah? Tidak pernah. Tidak tahu? Tidak tahu, tidak pernah lihat. Dia nggak tahu dari mana saya tahu ijazah. Iya. Nah, itu jujur baru. Tapi kenapa kejujuran Anda tutupi, bahkan Anda nodai dengan satu kalimat menuduh dia sudah menimbulkan kebencian, fitnah, bohong, macam. Anda sendiri nggak pernah lihat yang asli. Mohon dipahami, saudara penasihat hukum, di sini ahli berpendapat, bukan menuduh ya, berpendapat. Ya. Itu Ya, pendapat. memang berpendapat, masa Iya. pendapatnya tidak sesuai dengan pengetahuan yang dia lihat, yang didengar, yang diketahui. Dia tidak mengetahui, dia tidak pernah lihat ijazah asli. Kenapa berpendapat menyalahkan ini? Bohong dong. Ini jelas. Apa Anda mau cabut nggak keterangan Sekarang ini? gini aja, saya tanya, ini Ah. memang ada keterangan saudara di dalam BAP. Itu keterangan saudara tadi kan katakan saudara berikan diketik oleh ya, bukan pendapat dari penyidik, bukan disodorkan, bukan ya? Saudara jujur di saudara menerangkan, bukan di saudara ini loh. Saudara menyetujui, bukan. Tadi dari keterangan saudara tadi dibacakan oleh penasihat hukum Bang Egy tadi, perbuatan pelaku Bambang Tri merupakan tindakan melawan hukum pidana. Ini saudara waktu ditanya mengenai secara legal sosiologi, perbuatan pelaku Bambang Tri merupakan perbuatan tindakan melawan hukum sengaja menyampaikan informasi yang menyesatkan atau berita bohong terkait keaslian ijazah. Nah, ini keterangan saudara sendiri atau bukan? Keterangan saya, pendapat saya didasarkan pada keterangan cakup di atasnya. Kan itu ada kepala sekolah menjelaskan. Oh, di atasnya ada pengantarnya. Ya, ada pengantarnya itu. Pendapatnya Pak Kiai juga ada Pak. Oh, saksi-saksi sebelumnya, saksi fakta. sebelumnya. Kan saya baca dulu. Ada pendapat saksi fakta, disuruh baca dulu. Saksi fakta, saksi ahli agama, terus ada kepala sekolah, semua saudara baca. Terus saudara disuruh menyimpulkan, memberikan pendapat sesuai legal sosiologi. Itulah pendapat saudara. Berarti ini tetap keterangan saudara, ya? Nggak dirubah ya? Nggak. Pertanyaannya, Pertanyaan yang lain. Ya. saudara saksi berpendapat berdasar referensi ya dari yang sebelum-sebelumnya tadi, tapi tidak diuji seperti di pengadilan. Kita sudah uji 16 fakta orang, 2 keterangan ahli, profesor, kiai haji untuk agama, untuk yang bahasa profesor. Mereka nggak ada yang pernah lihat ijazah aslinya Jokowi. Kamu pernah lihat? Enggak kan? Enggak. Lu kenapa berani bilang Masya Allah, Anda muslim loh, udah sumpah. Sebentar. Oleh karena itu, Anda tadi sudah mubahalah sepihak, ada mahakim malah. Jadi oleh karena itu, Anda telah melakukan kebohongan, nggak pernah lihat asli. Anda bilang ada yang asli, seolah-olah kan demikian. Ini palsu. Bagaimana? Bagaimana Anda menjawab? Pendapat apa? Silakan, kalau nggak menjawab juga nggak apa-apa. Nggih. Ini yang mulia. Ini menyangkut pertanyaan soal ijazah palsu. Ya, Nggih. palsunya dong. Nggih. Ijazah Kalau palsunya. ijazah palsu itu kita, karena saya ini kan pendapat ahli bukan pendapat saksi fakta. Iya. Jadi itu harus dipahami dulu. Jadi saya punya ahli. Ya ahli juga nggak boleh sembarangan, harus sesuai fakta. Saya ngomong dulu. Ya Biar menerangkan dulu, biar ahli menerangkan dulu. Ngomong dulu. Nggih, biar menerangkan dulu. Oke. Nggih. Ya. Nggih. Ya. Enggak. Jadi itu berdasarkan pendapat yang ini. Terus saya berpendapat kan begitu. Pendapat. Ya. Itu ya bilang. Ya karena saya kan tidak sekolah sempat. Itu fakta itu saksi fakta, saya bukan. Enggak sampai ke intinya begini ya, saudara saksi tadi memberikan keterangan legal sosiologi, itu didahului ditunjukkan keterangan saksi-saksi sebelumnya, itu kan saksi fakta. Dan sebelum berikan pendapat kan harus mengetahui faktanya dulu kan ya. Setelah mengetahui fakta dari saksi-saksi dan ahli, saudara memberikan pendapat seperti itu. Ya. Intinya pendapat ini tetap saudara pertahankan atau diganti? Tetap pertahankan itu. Kali lah saya melakukan itu. Ya, tetap itu pendapatnya. Oke. Jadi ya tetap bertahan pada pendapatnya, itu pendapat dia. Jika Anda tetap, maka berpendapat di atas satu keterangan yang tidak ada fakta. Kan nggak ada ijazah aslinya. Anda nggak pernah lihat. Nah, bagaimana Anda menerangkan ilmu sosiologi
individu orang seperti Anda ini bicara yang tidak sesuai fakta. Apa nama istilahnya orang ini? Sebentar Pak Ketua Majelis, mungkin Ilmiah bisa itu tadi ingat ada istilah. izin Oke, silakan. sebentar Oke. saya potong. Udahlah, udah kita tahu lah. Nah, kemudian, oh Iya, iya, silakan. sorry. Saya hanya mau protes juga kepada Ketua Majelis Yakin. Jadi begini Bapak, mungkin keberatan penasihat hukum itu bisa Bapak jelaskan di dalam pasal 165 ayat 4 itu nanti mungkin dari penasihat hukum bisa menghadirkan saksi yang mendukung dari pendapat penasihat hukum terdakwa. Jadi semua Bapak selaku Ketua Majelis Hakim, saya bacakan ya pasal 165 KUHP. Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantara hakim ketua sidang dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing. Ya. Jadi kalau menurut penasihat hukum ini saksi ini tidak berkualitas, tidak sesuai dengan persepsi atau perspektif dari penasihat hukum, jangan dipaksa. Saya mohon itu aja. Ini logikanya bukan maksa yang mulia, Oke, tapi sekarang. dialog. Orang intelektual kekuatannya di dialog. Seperti yang saya sampaikan di awal, Kalau yang nggak bisa kita dialog batasi itu nggak supaya intelektual. ini bukan jadi debat kusir yang Dan juga bukan berkepanjangan. kusir, ada parameternya yang mulia. Iya, saya Parameter tahu, kita iya. hukum, Oke. ada metode, ada istilah. Ya pasti berbeda Ilmiah. pendapat itu wajar sesama. Dan kita orang sudah pun sampai dia- dia nggak bisa jawab. Ya, ya itu hak saksi. Nah, hak saksi berdasarkan menurut pasal keputusan. 165 tadi, Oke. KUHP ya, KUHP. nanti kita berharap, ya, justru sekarang berharap kepada hakim. Ya. Tapi sebelumnya saya bertanya dulu kepada saudara saksi. Kita sama-sama kenal lah, tahu kan, dokter. Itu dalam konstruksi legal sosiologi, ini tadi Anda yang kemukakan, ya, legal sosiologi, ada satu individu yang ijazahnya dituduh palsu, tapi cicing wae cek sunama, gitu. Diam aja, nggak ada komentar, nggak ada apa, nggak ada ini. Tapi di belakang kita tidak tahu. Bisa aja perintah jaksa agung, ya, telepon mahkamah agung, hakim juga nggak tahu. Itu kemungkinan itu terjadi apa tidak? Dalam konteks sosiologi faktanya di Indonesia. Ini kemungkinan jadinya. Ya, apa namanya teori? Kemungkinan pendapat Anda gimana? Ini kemungkinan jadinya. Iya, kemungkinannya apa? Ya kemungkinan pasti dua kan? Iya dong. Iya atau Saudara tidak? boleh jawab, boleh tidak? Oke, terserah Anda. Anda jawab. silakan harus berpendapat aja. Boleh berpendapat, oke? Silakan. Kalau Anda tidak berpendapat ya nggak masalah. Akan kita catat. Iya, dalam ini saya tidak berpendapat karena itu ada ranahnya ke HTN, Pak. Jadi hukum tata negara kan Pak Presiden. Bukan keahlian saudara. Iya, bukan lagi. Nah, itu aja. Tidak berpendapat, saksi tidak berpendapat. Ya, HTN bentuk hukumnya, tapi perilakunya ini bisa masuk kategori legal sosiologi. Kenapa orang dipidana? Gimana sih? Oleh karena itu, yang kedua lanjutannya nih, si individu tadi, dalam hal ini Joko Widodo, tidak melakukan tindakan apa-apa, ya, dalam pengertian yang positif. Ideal logika sehat. Anda misalnya dituju ijazahnya palsu, Anda akan tunjukin yang asli nggak? Halo? Nah, iya, katakan, iya, alhamdulillah. Top, itu baru Anda jujur. Ya. Nah, kita nuduh Jokowi ijazahnya palsu, kok dia nggak mau nunjukin yang asli? Bagaimana pendapat? Itu masalahnya. Monggo dijawab, kalau nggak bisa nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Sah nih pertanyaan. Iya, iya. Bisa, Iya. Bisa. Tadi pertanyaan. Oke, sekali lagi saya Ya, udah. ingatkan, oke, Udah, kita tahu semua, maksudnya tolong menilai yang saksi tidak objektif. menjawab, Tolong ya. ahli Nah. tidak menjawab, oke. Itu asal ini dia nggak bisa jawab, juga mungkin jaksa juga nggak bisa jawab. Kalau bisa tolong jawab, kan nggak bisa juga. Nah, saya meminta kepada hakim, jangan masuk Jokowi ini masuk obstruction of justice. Nah, menghalang-halangi persidangan ini harusnya selesai. Kalau dia datangkan ijazahnya harusnya selesai. Nggak perlu berapa dia melanggar ajas pidana dalam konteks peradilan ini. Sidang
sederhana, cepat, murah. Ini udah berlaut-laut yang mulia. Jadi yang mulia, permohonan saya yang mulia untuk saksi ke depan melalui kewenangan tadi ada saksi Nurwindu harus didatangkan karena itu penting dalam perspektif terdakwa, ya. Dan yang kedua, kami minta Jokowi didatangkan. Bawa aja. Itu penonton tenang, itu kewenangan hakim. Sebagaimana kita minta ya sudah, dia nggak mau lagi minta. Sekali lagi, sekarang saya minta dengan hormat panggil Jokowi minggu depan. Ya udah. Tolong ke pertanyaan dibatasi sepanjang